Halo teman-teman, kembali lagi sama gue di Ceker Motovlog. Dan kali ini sesuai janji gue akan mereview dan sekaligus membandingkan helm ini ya, helm Shui X14 yang sebelumnya video unboxingnya, lebih tepatnya bukan unboxing karena gue tidak berkesempatan untuk unboxing karena sesuai protokol yang ada ya, karena PSBB dan masih COVID-19. Boxnya mesti di unbox di lantai bawah rumah gua. Jadi gua terima udah tinggal helm sama tasnya aja gitu ya. Oke, jadi gua akan review Shui X14 dan gua akan langsung komparasikan dengan KYT NX Race yang dua-duanya udah ada di samping gua ini ya. Dua-duanya warna putih, dua-duanya helm racing juga, dua-duanya bermutu, sangat baik ya. Ya jelas kalau Shui nggak usah dipertanyakan, cuman KYT ini emang membuat gua beberapa kali terkaget-kaget dengan helm ini karena harganya yang murah. Kalau Shui kan ya lu tau lah harganya ya kan, X14 sampai ada KWA-nya ya, gimana nggak mahal sih gitu kan. Oke, langsung aja tanpa banyak cincong, tanpa banyak basa-basi, kita akan mereview dulu Shui X14 ya, X14 atau apa sih, Xspirit ya, Xspirit 3 apa gitu, pokoknya ada nama lainnya itu biasa ya, apa namanya, helm-helm Jepang sekaligus mahal itu punya nama-nama panggilan, nickname-nya istilahnya gitu. Nah, jadi ini nih kekurangannya X14. Dia tuh jadi materialnya itu tuh begini nih guys nih. Nih gini langsung aja nih ya kekurangannya nih. Materialnya begini nih. Jadi sama kalau misalnya lu kan pasti banyak lah dari lu yang suka masukin gloves lu ke ini, ke dalam helm kan, buat buat ini. Sekarang ribet nih masukin lagi nih. Jadi ini tadi yang gue tunjukin itu lubang buat speaker Bluetooth, speaker intercom guys. Nah itu dia itu gampang ketarik. Jadi lu pokoknya ini kan di sarung tangan kan ada begini nih, ada yang kayak gini-gini nih yang kasar-kasar. Nah ini begitu nempel begitu, lu tarik aja gitu, asal tarik. Nah ini udah mulai rekat lagi nih dia nih. Lu tarik begitu, nggak cuman ngangkat bulu-bulunya tapi juga. Jadi ini sebaiknya jangan begitu. Ngangkat si itunya, cover itunya buat speaker itu. Oke, kita langsung aja ya bahas ya. Ini semua udah gue pasang sesuai prosedur. Di sini ada ini ya, ini apa sih namanya, ntar gue kasih tulisan aja. Gue ribet lihat-lihat ininya karena sebenarnya nggak ini juga, ini gitu ya. Udah gue pasang semua. Beda sama KYT ya, yang ketika gue dapet itu udah terpasang semua. Kalau ini kita harus PR masang sendiri. Oke, so kita bahas dari apa yang kemarin di video unboxing kemarin itu gue salah paham. Jadi gini, jadi exhaustnya itu ternyata dia bukan di sini. Exhaustnya bukan di sini, melainkan dia di sini nih, 3 exhaustnya nih. Gitu. Ini jadi buat action doang, buat sirip mungkin, buat aerodinamis juga pengaruh mungkin. Jadi kalau misalnya kayak begini kan, ini kita langsung aja ya review sambil compare sedikit dulu ya. Kalau kayak gini kan lu perlu tambahan lagi spoiler. Jadi bagi kalian yang bilang alay lu yang pakai KYT nambah-nambah spoiler. Nah, ini karena mencontoh dari sini. Ini udah include spoilernya, kalau itu belum. Ini jadi spoiler nih masuknya nih. Gue bisa bilang nih masuknya spoiler nih guys. Jadi exhaust di atas, spoiler di bawah. Jadi kan di break kan ininya, jadi pecah windnya, udaranya ya, anginnya dipecah. Jadi lebih aerodinamis seharusnya. Dan ini sudah SNI ya guys ya, ini sudah SNI, KYT udah SNI belum ya? Ini iya SNI, sama-sama kok SNI. Jadi ini perbandingan yang oke nih. Nah, terus kita bicara materialnya. Dia itu udah 4, pokoknya 4 fiber composite kalau nggak salah ya. Nanti gua coba bentar. 6 lapis fiber composite guys. Pantes berat nih ya. Aduh, edan. Jadi gini, ini informasi bagus dari kotakhelm.com.
Sui memiliki reputasi yang tak perlu diragukan, ya kan. Nah, Sui X14 ini berhasil mendapatkan rating 5 bintang. Rating 5 bintang dalam tes uji keamanan yang dilakukan oleh Sharp, ya. Dan apa namanya, cangkang shell, ya, cangkang atau shell X Spirit 3 atau nama atau nickname dari X14 ini dibuat dari apa yang Sui sebut dengan shell AIM atau AIM, yang mana ini merupakan komposit 6 lapis yang sangat kompleks. Jadi ini 6 lapis fiber composite dong harusnya ya, bener ya. Nah, kalau ini cuman 3, ini jadi cuman nih. Kalau sama AGV kan kayaknya ini jauh ya, bagus ini kemana-mana. Ini cuman 3 lapis fiber composite. Kalau ini dia memiliki 6 lapis fiber composite, yang dimana ya udah ini mah ini memang buat race guys. Ini sangat-sangat epic lah gitu ya. Ini ibarat kata ini triple kill ini kan. Ini maniak nih. Atau bukan maniak lagi ya, udah savage. Ini udah savage ini, udah di atas ya. Lu yang anak ML pasti tahu ya, Mobile Legend ya. Bukan ML yang lain, hey. Ya. Jadi wah, ini sih pantes. Kalau ini pantes, harga segini tuh pantes ya. Oke, terus abis itu kita bicara lagi, tadi keamanannya udah, kenyamanannya dong bang, ya kan? Memang ini berat. Gua abis make ini, terus make ini, ya. Ini kita sekali lagi ya, ngebahas langsung perbandingannya kecil-kecil. Itu, wah, sumpah, ini pakai itu tuh, pakai NX Race, berasa kayak, apa ya, lu dari luar nih yang panas banget, masuk ke ruangan yang dingin banget. Itu tuh, wah, enak, surga dunia gitu. Jadi ini berat, cuman untuk nggak tahu ya, ini kayaknya lebih mungkin karena berat juga ya, jadi kita keringetan gitu kan, karena apa, memopang hal yang berat gitu kan juga membuat keringetan ya. Kalau misalnya kayak TNX Race ini udah enteng dan nggak kalah banyak lubang masuk anginnya gitu ya, kita sebutnya lubang masuk angin ya, you know what I mean lah ya. Nah terus abis itu dari segi desain gue suka banget, ini tuh wah, ini sangat-sangat mencerminkan kekencangan ya. Lu bisa lihat kan tarikan garisnya di sini, ada spoilernya include yang udah otomatis terpasang di sini, udah pokoknya lu gak perlu nambah-nambah lagi ya. Ini kalau ada yang nggak setuju nih spoiler, gue sih no comment, tapi ini gue tetap bilang nih spoiler nih bro. Ya karena ya apalagi kan ini kayak ditambah dari di luar helmnya gitu ya, ditambah, dan tapi memang ini udah include gitu. Beda sama kayak TNX Race yang harus nambah spoiler. Dan pastinya build quality-nya dari spoilernya pun udah mantep gitu ya. Karena emang spoilernya ini berbentuk lebih padat ketimbang NX Race punya gitu. Karena kan NX Race itu kalau nggak salah dia masih jadi satu sama NFR ya, untuk spoilernya sendiri. Untuk kacanya dia tingkat ketebalannya gue akhirnya bisa bilang sama. Setelah gue pakai beberapa kali, gue rasa-rasa sama dengan NX Race. Jadi dia lumayan ya, udah cukup tebel lah ini. Dan gue suka lagi sistem security-nya atau safety systemnya, yaitu adalah ini visor lock-nya ini bisa lu patenkan ya kan, lu bisa lu patenkan men. Nah, lu patenkan, jadi lu bisa ngelock gini, lu angkat-angkat ya nggak bisa, lu paksa rusak gitu ya. Nah ini lu tinggal unlock gitu, terus lu tinggal angkat dikit, lu udah kebuka lagi gitu ya. Nah untuk tadi lubang masuk anginnya sendiri, dia ada 1, 2, dan 3 ya, 1, 2, 3 grup. 3 grup ya. Buat motovlogger nggak rekomen nih, karena bagi gua yang suka di sini nih nempelinnya, itu dia ya nggak mau taruh di mana. Jadi mungkin di sini juga dia ada gundukan begini ya, begitu lu taruh gini kan, aduh di sini nggak ngelengket, ntar jatuh ya kan, nggak ada yang tahu kan 3M kita KW atau gimana kan, nggak ada yang tahu. Kalau 3M asli sih mungkin kuat, cuman kan kalau misalnya beli di online shop kan nggak ada yang tahu ya. Mohon maaf gitu kan. Tapi kalau di sini ya bisa. Kalau di sini nih bisa nih. Cuman
ya lu harus beli extension banyak gitu, terus lebih geter pastinya men, lebih geter, percaya sama gue, lebih geter. Makanya ini gue nggak jadiin sama gue buat motovlogging, ini bener-bener buat ketika gue ingin menikmati performa dari motor gue aja, karena lebih safety, lebih secure, lebih padat, lebih berat juga kan kalau pakai buat nambah-nambahin buat Sena sama apa namanya GoPro mah lumayan juga men gitu. Cuman lagi-lagi teman-teman, ini mohon maaf dulu deh, asli nih, gue mohon maaf dulu sama penggemarnya kayak AGV dari K3SV, K1, K2, gue mohon maaf gitu. Gue menghargai, cuman gue harus membeberkan fakta yang ada teman-teman ya. Jadi jangan dimarahin guanya gitu. Apa namanya ya, lebih enteng. Ini memang lebih ke situ sih keperuntukannya gitu ya. Terus oh iya, gue suka sama Shui itu juga, dia itu sangat-sangat baik ya, karena gua akhirnya tahu ya setelah gua punya helm ini dan gua bergaul dengan orang-orang yang sempat punya dan juga masih punya helm-helm seperti ini, dia memang Shui itu mengincludekan pin lock di setiap penjualan helmnya. Jadi kalau misalnya lu beli di mana nggak dapet pin lock, ini aja uangnya minta balik 50% aja men. Kemungkinan besar dijual lagi sama sellernya. Cuman dari Shui sendiri seharusnya udah include pin lock yang ada tanda Shui-nya juga ya, jadi inget ya guys ya. Nah tentunya berkat udah ditempel SNI, kalian juga kalau pakai helm ini tidak takut untuk ditilang ya kan. Nah terus apalagi yang bisa dibahas ya, yang gak suka itu yaitu yang gue bilang juga di video unboxing sebelum ini, yaitu adalah perpaduan warnanya. Yang ini tuh putih dicampur sama silver gelap, padahal di sininya hitam gitu kan. Kenapa nggak hitam kayak gini aja gitu, yang ada motif-motifnya karbon? Ini kan ada motif-motif karbonnya nih, kenapa nggak gitu loh? Atau pakai gitu kan yang agak sedikit kalem cuman catchy gitu loh. Kalau misalnya kayak begini sih gue kurang suka, tapi itu balik lagi hanya selera masing-masing, karena gue nggak nemuin perpaduan warna silver lagi selain di sini gitu. Sama ini stiker nih, jadi lu susah memang ya, jadi susah memang. Sekarang begini ya, gue kasih tahu aja. Kalau misalnya ada helm KW ini, nih helm ini versi KW gitu ya, stikernya Shui-nya asli, gimana lo? Di jalanan gimana gue tanya? Sulit gitu, sulit asli deh. Jadi ya gue sih berharapnya ya Shui itu ngasihnya tuh yang permanen lah gitu, yang cat atau airbrush atau apapun kayak Arai kan dulu kalau nggak salah juga bukan stiker begini. Ini nggak tahu ya Arai itu stiker atau bukan, cuman nggak kelihatan, sekalipun kalau memang itu stiker nggak kelihatan stiker gitu ya, karena gue juga nggak pernah gini-giniin, nggak berasa juga gitu. Jadi gue nggak pernah merasa ada yang begini-begini. Lu pasti tahu lah ya apa yang gue maksud gitu. Jadi gue gini-gini berasa. Nah itu stikernya tuh bener-bener stiker. Jadi stiker gitu. Stiker yang nih kayak gini kan, kayaknya nih cat ya. Nih tuh dia nggak nimbul gitu loh ya. Di belakangnya pun yang kecil pun itu kayaknya itu bukan stiker. Ini stiker. Toh apa susahnya kan buat branding lu juga gitu kan, tinggal di serat gitu, kelar gitu kan ya. Cuman mungkin ada alasan lain, termasuk X14-nya juga, sampai X14 Sui yang kecil di sini pun ya udah stiker aja nih, udah mungkin udah malas, udah gitu, capek puasa gitu, tempel aja seret begitu. Jadi ya kita susah ya, karena kan pasti banyak nanti yang jual kan, soalnya kan di setiap penjualannya helm ini kan disertai stiker-stiker yang replacementnya, jadi mungkin bisa dijual lagi dengan harga yang cukup lumayan. Dan ya udah akhirnya dibeli sama mereka yang pakai helm ini KW, helm ini versi KW, ya udah dia tempelin aja kan bisa. Jadi itulah gitu. Sama yang ini tadi gua udah jelasin di awal kan, ini bahannya nih walaupun mewah, cuman ya ternyata gampang melekatkan bahan-bahan seperti ini yang sudah lumrah ada di sarung tangan nih gitu. Oke, kita lanjut ke komparasi seriusnya ya, sama antara ini dan KYT gitu ya. Ya jadi lu bisa lihat ya nih, ini pokoknya finishingnya masih agak kurang.
luar biasa lah.